Dikatain mandul sama orang yang punya banyak keturunan. Hai guys, assalamualaikum, balik lagi di channel YouTube saya Amira Sali. Seperti judul di awal, jadi kali ini tuh saya bakalan sharing soal gimana sih rasanya menanti selama 11 tahun tanpa keturunan. Tapi ini part 2 nya. Kalau untuk part satunya itu videonya udah tayang sebelumnya. Jadi sambil temenin saya buka-buka paket, di sini tuh saya bakalan sharing ya bagaimana sih rasanya hidup tanpa keturunan selama ini penantiannya. Kalau ditanya bagaimana rasanya yang pasti udah campur aduk ya, apalagi penantiannya udah belasan tahun seperti yang saya jalani. Kalau dibilang ada rasa putus asa sedikit, ya ada sih, sedikit, manusiawi banget ya, yang namanya kita sebagai perempuan yang pengen merasakan jadi wanita seutuhnya. Kita tuh pengen merasakan yang namanya jadi ibu hamil, menyusui, melahirkan dan segala macamnya ya. Tapi ya mau diapa lagi, kehendak Tuhan itu berkata lain. Jadi mau nggak mau kita tuh harus terima takdir yang udah diatur oleh Tuhan. Bahkan saya tuh sempat dapat omongan yang gak enak, bahkan menjatuhkan mentalnya saya ya, dari orang yang udah punya banyak keturunan, anak, cucu, cicit, tapi kok mulutnya itu nggak bisa dikontrol ya untuk pertanyaan-pertanyaan dengan kondisi yang seperti saya alami. Jadi ceritanya waktu itu tuh saya kan lagi datang ke rumah mama, dan biasanya kalau ke rumah mama pas berpapasan dengan beliau ini tuh sering nanya, gimana, udah hamil belum? Terus saya jawabkan belum, lalu beliau ini bilang, jangan-jangan kamu mandul. Lah langsung di situ perasaan saya tiba-tiba nggak enak dengan mimik muka yang sudah bisa dipastikan keselnya kayak apa. Tapi di situ tuh saya masih berusaha menahan sambil senyum-senyum ke beliaunya. Setelah itu saya masukkan ke rumah mama dengan perasaan yang sudah pastinya bikin mood kita langsung berantakan dan nggak enak banget. Pengen nangis sih waktu itu, cuman saya masih menahan ya, jangan sampai air mata saya ini keluar. Cuman di dalam hati itu saya cuman bilang, ya Allah, kok ada ya orang yang setega itu, bisa-bisanya keluar dari mulutnya jawaban yang seperti itu, padahal mereka sendiri itu nggak tahu kondisinya saya seperti apa yang sebenarnya, tapi mereka itu bisa-bisanya menjudge saya dengan sebutan yang seperti itu. Ya Allah, rasanya itu pengen remes mulutnya orang-orang yang nggak bisa menghargai perasaan dan kondisinya kita seperti apa. Rasanya tuh pengen bilang ke beliau, walaupun saya belum hamil bukan berarti saya mandul, karena di sini tuh saya punya kasus yang tertentu yang menyebabkan saya sulit hamil. Karena jalan hamilnya saya itu beda dengan perempuan-perempuan yang bisa hamil alami. Kalau saya ini kan bisa hamil dengan bantuan medis. Walaupun peluangnya itu kecil, tapi setidaknya peluang untuk hamil bagi saya itu masih tetap ada. Jadi di sini tuh saya cuman mau bilang sama orang-orang yang udah punya keturunan atau apapun itu, jika kalian berhadapan dengan orang-orang yang masih jadi pejuang dua garis, kalau kalian tidak bisa membantu, setidaknya kalian itu jangan melukai perasaannya mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Karena kita ini juga pengen hamil, dan kita juga sangat-sangat sensitif dan gampang sedih kalau dengar pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu.